Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma dan struktur data untuk ujian akhir semester. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nazwa Talisha Inaya, NIM saya 2209116063. Saya dari Prodi Sistem Informasi B 2022 Universitas Mula Warman. Materi pertama yaitu algoritma. Algoritma ini adalah sebuah proses kumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika terutama oleh komputer. Selanjutnya ada manfaat mempelajari algoritma. Yang pertama, kita menjadi tidak bergantung dengan bahasa pemrograman. Yang kedua, dapat membuat notasi algoritma yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Yang ketiga, cara berpikir dan analisis menjadi lebih kuat. Yang keempat, membuat kita menjadi lebih berpikir panjang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara seefektif mungkin. Contoh implementasi algoritma. Contoh yang pertama itu ketika kita ingin mencari buku di perpustakaan, kita dapat menggunakan algoritma pencarian seperti pencarian sequential atau pencarian binary untuk menemukan buku dengan cepat berdasarkan judul atau penulisnya. Contoh yang kedua, ketika kita ingin mengurutkan daftar belanjaan. Di sini kita dapat menggunakan algoritma pengurutan seperti bubble sort, selection sort, atau quick sort untuk mengurutkan item-item berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan harga atau abjad. Selanjutnya ada materi struktur data. Apa sih struktur data itu? Jadi, struktur data ini adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Contohnya yaitu seperti stack, queue, linked list, graph, dan tree. Dan di struktur data ini terdapat istilah yang harus kita pahami, yaitu ada node dan indeks. Node itu adalah elemen yang terdapat dalam struktur data, jadi setiap node itu pasti berisi pointer ke node selanjutnya. Dan yang kedua ada indeks, yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data tersebut. Manfaat dari kita mempelajari struktur data itu, yang pertama pastinya membuat proses pemrograman pasti lebih mudah. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data lebih efisien dan terorganisir. Yang ketiga, pertukaran data jauh menjadi lebih mudah karena kita bisa membagi informasi dengan cepat antar aplikasi dan lainnya seperti yang saya tayangkan di atas. Contoh implementasi dari struktur data itu, yang pertama ketika kita ingin menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Jadi struktur data graph itu digunakan untuk mewakili hubungan dan koneksi antar pengguna. Jadi setiap pengguna diwakili sebagai simpul dalam graph dan koneksi antar pengguna diwakili sebagai sisi atau edge. Contoh kedua, dalam bisnis atau toko. Jadi stok barang dapat diatur menggunakan struktur data seperti pohon biner atau binary search tree atau hash table. Jadi struktur data ini memungkinkan pencarian dan pengelolaan stok barang dengan efisien. Materi selanjutnya yaitu definisi sequential, selection, dan looping. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari sequential. Jadi sequential ini adalah urutan eksekusi instruksi atau pernyataan dalam program komputer secara berurutan. Jadi satu demi satu mulai dari awal hingga akhir program tanpa percabangan atau perulangan yang mempengaruhi aliran eksekusi tersebut. Yang kedua ada selection. Di sini selection ini adalah proses dalam pemrograman di mana suatu blok kode dieksekusi berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi dalam pemrograman selection digunakan untuk memilih jalur eksekusi yang tepat berdasarkan kondisi yang diberikan. Yang ketiga ada definisi dari looping. Looping ini adalah proses berulang eksekusi suatu blok kode dalam program komputer. Jadi dengan menggunakan perulangan ini kita dapat melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa harus menulis ulang dari kode yang sama. Materi selanjutnya itu pengertian dari sequential search dan binary search. Yang pertama yaitu sequential search. Sequential search itu adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah daftar atau array. Jadi metode ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam urutan tertentu secara berurutan sampai elemen yang dicari itu ditemukan atau seluruh daftar itu telah diperiksa. Yang kedua ada binary search. Jadi binary search ini adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan dibandingkan elemen tengahnya dengan elemen yang dicari dan mengurangi wilayah pencarian setiap kali berdasarkan hasil perbandingan.
Berikut ini adalah contoh dari sequential search, dan di sini ada contoh dari binary search. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yang itu algoritma tree. Di sini algoritma tree ini adalah sekumpulan teknik dan metode yang digunakan untuk memanipulasi, memanfaatkan atau menganalisis struktur data berbentuk pohon yang disebut juga sebagai struktur data hierarkis. Jadi struktur data pohon ini terdiri dari simpul-simpul yang terhubung oleh sisi-sisi atau tepi-tepi. Pengertian dari AVL tree. Jadi AVL tree ini adalah struktur data pohon biner yang seimbang secara tingginya. Dalam AVL tree ini, setiap simpul memiliki faktor keseimbangan yang merupakan perbedaan antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan. Nah, faktor dari keseimbangan ini harus berada dalam rentang min 1, 0, 1 untuk setiap simpul dalam pohonnya. Berikut adalah contoh dari AVL tree dan cara kerjanya. Yang pertama itu, setiap simpul dalam AVL tree menyimpan kunci, nilai atau data, tinggi, serta faktor keseimbangannya. Jadi tinggi ini adalah tingkat simpul dari simpul tersebut ke simpul terendah dalam cabang terpanjangnya. Dan faktor keseimbangan ini adalah selisih antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan. Yang kedua, saat elemen baru disisipkan, AVL tree melakukan operasi penyisipan seperti pada pohon biner biasa. Setelah penyisipan, faktor keseimbangan setiap simpul diupdate dan keseimbangan pohon diperiksa. Yang ketiga, jika keseimbangan AVL tree terganggu, maka faktor keseimbangan lebih dari 1 atau kurang dari min 1, rotasi dilakukan untuk memulihkan keseimbangan. Jadi rotasi dapat berupa rotasi kanan untuk mengatasi kelebihan kiri atau rotasi kiri untuk mengatasi kelebihan kanan. Rotasi akan memodifikasi struktur pohon tetapi tetap mempertahankan urutan kuncinya. Yang keempat, setelah rotasi dilakukan, faktor keseimbangan diperbarui dan keseimbangan pohon diperiksa kembali. Proses rotasi dan pengecekan keseimbangan dapat berulang hingga AVL free mencapai keseimbangan yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada pengertian dan contoh dari binary search tree. Jadi, binary search tree ini adalah struktur data pohon biner yang memiliki sifat khusus yang memungkinkan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan dengan efisien. Pada BST ini, setiap simpul memiliki kunci, nilai atau data yang lebih kecil daripada kunci di anak sebelah kanan dan lebih besar daripada kunci di anak sebelah kiri. Seperti contoh di cara kerja kiri dari binary search tree ini. Yang pertama, setiap simpul dalam BST menyimpan kunci, nilai atau data serta memiliki anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan. Yang kedua, nilai kunci di anak sebelah kiri harus lebih kecil daripada nilai kunci pada simpul tersebut, sedangkan nilai kunci di anak sebelah kanan harus lebih besar. Yang ketiga, saat mencari elemen dalam BST, perbandingan ini dilakukan dengan kunci pada simpul saat ini. Jadi jika kunci yang dicari lebih kecil, pergi ke anak sebelah kiri. Jika lebih besar, pergi ke anak sebelah kanan. Nah, proses ini akan terus berlanjut hingga elemen itu ditemukan. Yang keempat, saat menyisipkan elemen baru dalam BST, elemen tersebut ditempatkan sesuai dengan sifat urutan BST. Jika kunci lebih kecil dari kunci simpul saat ini, pergi ke anak sebelah kiri. Jika lebih besar, pergi ke anak sebelah kanan. Nah, proses ini juga terus berlanjut hingga ditemukan simpul kosong di tempat yang sesuai untuk menyisipkan elemen baru tersebut. Yang kelima, saat menghapus elemen dari BST, terdapat beberapa kasus yang perlu dipertimbangkan seperti elemen adalah simpul daun, elemen memiliki satu anak atau elemen memiliki dua anak sesuai dengan kasus tersebut. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan simpul yang dihapus dengan simpul lain atau menghapus simpul langsung. Yang keenam, BST juga dapat melakukan operasi lain seperti mencari nilai terbesar dan terkecil. Yang ketujuh, penting untuk menjaga sifat urutan BST saat melakukan operasi penyisipan dan penghapusan. Jika BST kehilangan sifat urutan, rotasi dapat dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan dan menjaga efisiensi operasi. Selanjutnya ada binary heap. Jadi binary heap ini adalah struktur data pohon biner khusus yang memenuhi dua sifat utama. Yang pertama, sifat urutan parsial atau partial order, dan yang kedua adalah sifat struktur penuh atau complete struktur. Binary heap ini biasanya digunakan dalam implementasi antrian prioritas atau priority queue dan beberapa algoritma seperti algoritma heap sort. Oke, di sini ada cara kerja dan contoh dari binary heap. Yang pertama itu cara kerjanya binary heap itu diimplementasikan menggunakan array dengan setiap elemen diatur sesuai dengan struktur pohon biner lengkap. Yang kedua, dalam max heap, setiap elemen di dalam array memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai elemen-elemen di bawahnya. Yang ketiga, dalam min heap, setiap elemen di dalam array memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai elemen-elemennya di bawahnya. Yang keempat, operasi umum pada binary heap meliputi penyisipan atau insertion dan penghapusan elemen teratas atau deletion.
Yang kelima, saat menyisipkan elemen baru, elemen ditempatkan di posisi yang tepat berdasarkan aturan HEP dan HEP diatur kembali jika diperlukan. Yang keenam, saat menghapus elemen teratas, elemen yang paling atas akan dihapus dan elemen terakhir dalam HEP digunakan untuk menggantikannya. Kemudian elemen baru ditempatkan di posisi yang tepat dan HEP diatur kembali jika perlu. Nah, di sini berikut adalah contoh dari binary HEP. Sekian dari materi UAS tentang algoritma dan struktur data yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.